Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suilda Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai media dan sumber pembelajaran. Nah, baiklah, kita lanjut. Media. Apa arti dari media itu sendiri? Nah, yang media itu berarti perantara. Perantara maksudnya yaitu media itu digunakan sebagai alat perantara dari sumber informasi ke si penerima informasi. Nah, jadi media pembelajaran itu merupakan perantara yang digunakan oleh seorang guru untuk memberikan informasi kepada peserta didiknya agar mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran biologi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada media visual, media audio visual, media realia, dan media cetak. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai satu media, yaitu media realia. Nah, media realia seperti namanya, media realia yaitu media yang menunjukkan objek secara nyata atau real. Jadi media realia itu dapat digunakan dalam pembelajaran biologi, seperti contohnya yaitu jika pembelajaran mengenai tanaman, maka media realia yang ditampilkan yaitu berupa tanaman, baik itu akar, batang, daun, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam media realia. Macam-macam media realia yang pertama yaitu ada media segar. Nah, media segar ini merupakan objek yang ditunjukkan dalam keadaan sebenarnya. Seperti contohnya, jika kita membawa langsung peserta didik itu ke keadaan sebenarnya, ke lingkungan sebenarnya, seperti jika pembelajaran mengenai ekosistem sawah misalnya, maka kita akan membawa peserta didik ke sawah untuk melihat apa sih ekosistem yang ada di sawah itu sendiri. Nah, selanjutnya ada media awetan. Media awetan ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama ada yang pertama yaitu ada awetan kering. Awetan kering merupakan awetan yang dikeringkan atau tumbuhan ataupun hewan yang dikeringkan, baik menggunakan awetan maupun tidak menggunakan awetan. Contoh dari awetan kering yaitu herbarium. Nah, dalam pembelajaran biologi, jika kita ingin mengidentifikasi tumbuhan ataupun tanaman, tetapi kita tidak bisa untuk membawa langsung peserta didik menuju ke alam bebas atau alam realnya, maka dengan awetan kering ini kita dapat membawanya ke dalam kelas untuk memperlihatkan bagian-bagian tumbuhan yang ingin diidentifikasi. Selanjutnya ada awetan basah. Awetan basah yaitu perendaman tumbuhan ataupun hewan dengan bahan pengawet, baik itu secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya saja.
Contoh dari awetan bahasa ini yaitu hewan laut. Dalam pembelajaran biologi, jika kita membahas mengenai hewan laut, maka awetan bahasa ini merupakan media realia yang sesuai untuk membahas tentang hewan laut yang kita bahas, karena kita tidak dapat membawa peserta didik langsung untuk terjun ke dasar laut untuk mempelajari hewan laut itu sendiri. Yang selanjutnya model. Nah, model ini digunakan dalam berbagai pertimbangan. Yang pertama, jika objek sebenarnya itu terlalu besar, contohnya seperti tadi ekosistem sawah. Jika kita tidak bisa membawa peserta didik ke ekosistem sawah langsung, maka kita dapat membawa ekosistem sawah itu ke dalam kelas dengan media model atau media alat peraga, sehingga itu lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu apabila benda sebenarnya terlalu kecil, seperti contohnya yaitu sel, maka kita menggunakan media model ataupun alat peraga berupa struktur sel itu sendiri dengan berbagai macam organel di dalamnya, sehingga peserta didik dapat mengetahui bentuk dan struktur dari sel itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu apabila jika kita ingin melihat bagian struktur biologis bagian dalam suatu makhluk hidup, seperti contohnya otak, jantung maupun paru-paru, maka kita membutuhkan alat peraga untuk mempelajarinya dengan cara real. Jadi yang ditunjukkan itu merupakan media realia berupa model atau alat peraga. Nah, dalam pembelajaran biologi juga media realia ini sangat berperan penting dalam penjelasan mengenai morfologi makhluk hidup. Nah, sebagaimana kita ketahui, morfologi makhluk hidup ini sangat sulit dipahami jika digambarkan dengan kata-kata saja, karena banyak istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Sehingga dalam penggunaan media realia ini, peserta didik dapat dibawa langsung mengamati objek sebenarnya. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.